Ya, topik kita hari ini adalah yang disebut dengan korelasi. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari? Di sini saya tampilkan. Pertama, apa yang dimaksud uji korelasi, baik yang sederhana maupun korelasi yang berganda. Kalau sederhana itu dua variabel, kalau berganda itu lebih besar dari dua. Jadi kalau lebih besar dari dua itu harus tiga minimal. Itulah yang disyaratkan dalam korelasi berganda. Kedua, bagaimana syaratnya? Ketiga, bagaimana cara menentukannya? Keempat, bagaimana aplikasinya? Nah, itu. Sekarang kita lihat pertama, pengertian korelasi. Korelasi merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan tersebut bisa secara korelasional, bisa juga secara kausal. Kausal artinya sebab akibat, ya. Nah, itulah dia. Kita lanjut lagi. Ini kalau secara grafik digambarkan. Nah, korelasi digunakan secara umum sebagai berikut. Satu, menentukan arah dan atau bentuk kekuatan hubungan. Kedua, arah hubungan itu bersifat positif, negatif atau tidak ada. Kekuatan hubungan itu bersifat sempurna, kuat, lemah, tidak ada. Dan juga untuk menentukan kovarian, bagaimana variabel X dan Y bercampur. Nah, korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel, kadang lebih dari dua variabel. Ya, jadi itulah korelasi. Sekarang nilai hubungan katanya di sini. Kuat lemahnya hubungan diukur dari jarak antara 0 sampai 1. Jadi kalau kita lihat ya, paling rendah hubungan itu adalah 0, paling tinggi adalah 1. Jadi inilah dia. Tapi kalau kita lihat secara kenyataan ya, nama kita tarik sebagai hubungan antar manusia, tidak ada hubungan antar manusia yang satu. Ya, inilah yang disebut dengan sempurna. Ya, jadi tidak ada hubungan yang sempurna. Makanya kalau uji korelasi, kalau nilainya satu itu berarti ada yang salah. Kenapa salah? Karena tak ada kemungkinan hubungan yang sempurna, ya. Jarang sekali, hampir tidak ada pun manusia ini yang sempurna. Nah, sering sekali orang mengukur korelasi itu dengan korelasi produk momen oleh person. Si person ini nama orang yang menemukannya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini syarat-syarat uji korelasi. Nah, pertama kita lihat korelasi apa. Banyak kali korelasi ini. Tapi orang yang umum pakai itu product moment correlation oleh si person. Katanya di sini, data atau sampel diperoleh secara acak. Harus skala interval dan rasio. Skor kedua variabel yang akan dikorelasinya harus sama. Distribusi skor korelasi hendaknya bersifat unimodal. Hubungan X dan Y linier. Rumusnya inilah rumusnya oleh si person. R sama dengan, jadi R ini koefisien korelasinya. Nah, kelompok. Jadi di ini rumusnya. Nah, kalau manual nanti kita capek mencarinya itu. Korelasi person juga bisa dihitung dengan yang ini. Nah, ini yang penting kita tahu dia itu dihitung seperti itu. Nah,
Perhitungan korelasi person didasarkan atas Z-score. Nah, ya Z-score. Nanti nilainya itu ada dia nilai Z-nya. Nah, sehingga rumusnya seperti ini dipakai sehingga korelasi person itu bisa seperti ini. Nah, selanjutnya ada korelasi Spearman. Spearman ini kalau datanya berbentuk ordinal, atau sering dikatakan orang ini kualitatif. Jadi kalau data atau kadang-kadang orang bilang ada empat. Nah, sebetulnya empat itu dibagi dua. Yang ini kelompok data kualitatif. Yang dua ini kelompok data kuanti. Jadi kau ingat saja, kalau kuali artinya untuk memasak, kualitatif berarti dia bersifat apa namanya itu, menceritakanlah bagaimana memasak, ya kan. Kalau kuanti itu berarti angka, ya. Kalau kuali dia bersifat selalu nominal dan ordinal. Nah, seperti yang tadi di atas, kalau Spearman katanya dia harus bersifat interval dan rasio. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat secara sederhana, kalau dia uh, uh, si tadi ini yang siapa nama bapak ini, kita lihat dulu. Ya, ini tadi namanya mana bapak itu namanya. Nah, ini dia. Korelasi Spearman dan person. Nah, kita coba bedakan. Satu, person. Nah, si person ini orang Tembungnya nih, rumahnya dekat Titi Sewa sana, orang dia lah yang menemukan ini. Ini untuk data kuantitatif atau angka. Ini dipakai ya untuk kita berbuat apa namanya, untuk penelitian kuantitatif lah, dengan skala interval namanya, nanti kau lihat saja, dan skala rasio. Nah, kedua korelasi Spearman. Ini orang Tembung juga, daerah sana ini rumahnya ini. Data kuali. Nah, ini bersifat deskriptif. Berarti dia tidak angka biasanya. Bagaimana Pak kalau tidak angka dibikin angka? Bisa. Nanti dia dilambangkan atau direpresentasikan dengan angka. Nah, ini dia nominal, tapi dia di sini jarang dipakai nominal, lebih sering yang dipakai ordinal. Ya, itulah bedanya Spearman dengan person. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana dikatakan hubungan yang kuat? Kalau nilai korelasinya antara 0,8 dengan 1 itu sangat kuat. Ingat tadi kalau udah 1 pas itu sempurna. Tak ada itu. Tak ada hubungan yang sempurna. 0,6 sampai dengan 0,799 itu kuat. 0,4 sampai 0,599 cukup kuat. 0,2 sampai 0,399 itu rendah. 0,00 sampai 0,199 sangat rendah sekali. Jadi kalau kita lihat naik-naiknya itu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Nah, itu saja. Kau ingat itu baik-baik. Naik 0,2-nya dia. Nah, kita lanjut lagi. Dalam uji korelasi ya, sama seperti uji yang lain di statistik. Nah, kita lihat selalu itu kan, dalam statistik itu ya, statistik. Nah,
selalu ada. Ini urut-urutannya, masalah. Ada masalah, ada dugaan jawaban sementara, itulah hipotesis. Baru sudah kita buat hipotesis, barulah kita ambil data, baru kita hitung data, baru kita hasil penghitungan, hasil perhitungan data. Nah, dibandingkanlah. Nah, dibandingkan antara apa yang dibandingkan, yang dihitung dengan yang di tabel. Nah, itu saja statistik. Baru tahap terakhir itu ditarik kesimpulan. Nah, jadi itu saja di statistik itu. Pertama, jadi kau ingat ini baik-baik sampai kapanpun kau nanti pun itu kau udah kerja udah tamat harus bisa kau statistik. Kenapa? Kalau orang yang paham statistik dia tidak akan ngeyel kata orang Jawa. Kenapa? Karena dia selalu memakai data untuk mengambil keputusan, tidak pakai perasaan, tidak pakai kata orang ya. Makanya sekarang ini laku kali apa namanya? Kali sering kali dibilang orang no data hoax kata orang. Makanya sekarang ini tidak bisa kita lagi bercakap tapi tak ada data. Jadi kalau ada masalahmu, buat hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua. Kita aplikasikan di kehidupan kita. Satu hipotesis yang positif. Nah, satu lagi hipotesis yang bagaimana? Yang negatif. Nah, ya. Jadi apa artinya hipotesis positif? Yang menurut kebiasaan menurut kita itu hasilnya yang mendorong kita untuk lebih semangat, lebih baik dan seterusnya. Yang kedua, yang negatif itu ialah menurut kebiasaan dia akan membuat lebih buruk. Nah, baru kita cari data, kita olah datanya. Ini apa masalah ini? Oh banyak yang nggak bisa masuk ya. Bah, cemananya. Oh, ya banyaknya cuman berapa orang ini? Cuma 10 orang, nggak apa-apalah, yang mau belajar belajar, yang nggak mau nggak usah, bukan urusanku. Oke, kita lihat jadi dari situ, jadi ujung-ujungnya kita bandingkan data kita peroleh, kita hitung, kita lihat hasilnya dibandingkan dengan yang di tabel, baru kita lihat keputusannya. Nah, ini ada contohnya di sini, korelasi person. Di sini ingin dilihat bagaimana jumlah kredit atau mata pelajaran yang diambil dengan IP. Apakah ada hubungannya? Nah, itu dia. Nah, kalau dia dihitung secara manual, nah inilah dia. Nah, nah ini dia hasilnya. Nah, banyak kali kan, panjang kali kan. Nah, ini dia simpangan bakunya, korelasi negatif dan sebagainya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ya, panjang kali. Nah, sekarang coba kita praktekkan dia supaya jangan sepanjang itu. Itu kalau kita membuat dengan manual, kita ikutilah rumus-rumusnya. Nah, sekarang cukup kita coba dengan SPSS saja ya, supaya jangan terlalu panjang. Itulah gunanya teknologi. Teknologi dibuat untuk mempermudah orang dalam bekerja. Kalau dulu ya memang betul. Dia kita kerjakan dulu semua secara manual. Tapi kan sekarang zamannya sudah canggih. Tak perlu lagi semua orang menghitung secara manual ya. Nah, ya banyak sekali semuanya sebetulnya yang bisa kita kerjakan saat ini dengan kita tunggu dulu SPSS-nya ya. Lagi berjalan SPSS ini agak sulit, agak lambat dia karena dia udah jalan.
Nah, ini dia kita lihat tadi datanya. Nah, ini. Stop, saya share dulu ya. Mana tadi tuh? Nah, ini dia. Nah, inilah data. Nah, antara jumlah kredit. Nah, ini kalau kita bilang SKS dengan IP. Nah, kita lihat apakah dari 10 mahasiswa ini ada hubungannya. Bagaimana hubungannya? Apakah positif, negatif, kuat atau lemah? Nah, kita coba dulu ya. Kita buka SPSS kita. Ini kayaknya harus saya stop sharing. Nah, ini saya apakan kecilkan layarnya dulu ini. Ini kita lihat lagi. Ya otomatisnya ini masuk barangkali ini atau orang-orang. Ah, udah. Nah, ini layar SPSS-nya. Kita share dulu entire screen. Apa maksudnya ini? Entire screen. Oke, coba ini ya. Nah, ini SPSS-nya, ini datanya ya. Kita lihat apakah kelihatan semuanya. Nampaknya SPSS-nya sama Word-nya. Nampak, Pak. Oke, nah kita lanjut. Kelihatan. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama sekali kita buka variable view ini. Cep, kita buka. Nah, sudah. Kita kasih nama. Pertama SKS, Satuan Kredit Semester. Tab, enter. Baru IP, Indeks Prestasi. Tab, enter. Nah, kita udah buat namanya yang ini dari bawah ini variabel view, baru kita pindahlah. Kita buat dulu namanya ya. Kalau di SPSS jangan langsung kita lihat ke data view sebelahnya ini sebelah ini ha. Nah, itu kita klik cep, masuk dia. Udah adalah nama di atas ini, kalian lihat nih ha. SKS IP. Tinggal kita masukkan datanya. Nah, kita lihat 20, 21, kok 21, 18, 15, 20, 10, 12, 16, 14, 18, 12. Baru IP-nya 3,1, baru 4, 2,8, 4, 3, 3,6, 4, 3,2, baru 3,5, 4. Nah, kita lihat di sini ada yang berbeda, yaitu ini desimal, dua desimal. Kalau mau kita ikuti dia hanya satu desimal di belakang, satu angka di belakang koma, di sini saja kita ganti. Nah, ini desimal di variabel view. Kita klik di sini, kita kecilkan cep satu, cep satu. Nah, kita lihat sekarang. Nah, sudah berubah ya. Nah, sekarang kita mau menguji korelasinya. Kita klik di sini analise correlate bivariat. Nah,
Sap, inilah muncul layar. Nah, kalau saya kecilkan, nah seperti ini. Ini SKS sama IP kita pindahkan, cap kemari. Nah, apa selanjutnya? Kita klik option, ada nggak? Nggak perlu dia. Nah, yang perlu kita pilih di sini di bawahnya ini, nah ini ada di sini person, Kendall tahu, Sperman. Nah, yang perlu kita pilih tentunya si Sperman ini, si person ini. Baru tuh tile flag signifikan. Nah, supaya flag ini artinya kan bendera. Jadi supaya ditunjukkannya mana hasil yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Sesudah itu kita klik OK. Sup. Nah, keluarlah hasilnya. Inilah hasilnya. Dari mana kita tahu? Nah, ada cara tadi saya bilang hasil olah data yaitu bandingkan yang dihitung dengan tabel. Nah, setiap buku statistik di halaman belakang itu selalu ada tabel. Tetapi ada cara dibikin supaya kita tidak capek melihat-lihat tabel. Yang kita lihat hanya nilai ada di sini. Nilai semua hitungannya itu ada nilai sik. Ini saja kita lihat. Sik itu artinya berasal dari kata significant. Nah, ini barangkali bahasa Inggrisnya ini ya. Nah, berarti kalau dia signifikan, panduan kita adalah 5% atau dalam bentuk desimal 0,05. Nah, hasilnya panduan kita itu inilah selalu jadi patokan. Kenapa Pak harus 5%? Kemarin ini harus saya jelaskan supaya kau paham. Dalam itulah bedanya statistik dengan matematik. Statistik selalu mengenal namanya apa yang disebut dengan error. Tidak ada yang sempurna. Apa itu error? Kesalahan yang ditolerir, yang diperbolehkan. Dalam statistik ada 3 kesalahan yang boleh. 1%, 5%, dan 10%. Inilah yang boleh salah dalam statistik. Nah, kalau 1% ini biasanya tentunya ya untuk bidang-bidang apalah ya, ilmu pasti yang kayak obat-obatan, kalau salah lewat dari 1% udah mati orang dibuatnya. Nah, kalau ilmu sosial itu biasanya 5% dan 10%. Tapi ilmu sosial kayak kita ini, apalagi kalau kita bisnis, nggak boleh sampai 10%. Biasanya yang dipilih itu yang 5%. Nah, ini sama dengan kalau sekarang pilpres. Sebelum pilpres seringkali kita dengar itu kan survei, survei, capres ini menang, beri dicoba survei yang ini, capres ini menang. Ada selalu namanya itu kalau istilah orang tuh margin of error. Nah, ada tingkat kesalahan yang mungkin. Ya, jadi orang tuh menghitung juga salahnya. Jadi makanya tukang survei itu paling enak, paling banyak duitnya. Boleh aja salah karena marginnya diperbesarnya. Nah, ya, beda-beda. Tapi kita tidak. Kita biasanya hanya 5%. Berarti kita lihat di sini, siknya ini, nilainya ini. Nah, kita bandingkanlah hasil yang dihitung 0,525, cek 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 cek, dengan 0,05, mana lebih besar? Nah, tentunya yang lebih besar adalah yang ini. Maka dari sini kita lihat bahwa yang dihitung
lebih besar daripada yang di tabel. Ya, baliklah kita ke soal yang tadi di Word itu tadi. Nah, ini kita sudah selesai dihitung. Nah, orang ini panjang kalau dia menghitungnya kan, nah, sampai panjang kali begini. Nah, korelasi dia di sini. Orang ini kok R-nya 0,23. Kok beda? Oh, ini simpangan R-nya. Oh, R-nya ya beda. Coba kita lihat ya. Kita lihat di sini korelasi. Ah, jadi coba saya ingatkan lagi ya. Nah, hasil perhitungan, nah, hasil perhitungan itu ada dua. Kalau dia orang yang menguji secara manual, maka dia melihat mencari R. R-nya atau disebut koefisien korelasi. Ya. Nah, dan satu lagi kalau kita secara SPSS kita dapat dua-dua ini, R dan signifikan. Nah, kalau kita lihat di tabel mana R-nya, inilah. Lihat di situ ada bacaan person correlation 0,229. Dari sini kita lihat R sama dengan 0,229. Sig sama dengan 0,525. Nah, inilah yang hasil perhitungan SPSS. Kita lihat yang dihitung di buku tadi. R-nya sama dengan, nah ini dia, saya besarkan dulu supaya kelihatan. Nah, setelah dihitung dengan panjang jalannya hasilnya adalah 0,23. Kalau tadi kita hitung 0,229. Kan sama saja. 9 ini naik ke atas karena lebih dari 0,5 berarti 0,23. Kalau dia di dua angka di belakang koma, sama jawabannya. Jadi kita lihat di situ bahwa pertama hasil ini kita lihat. Nah, saya besarkan 0,525 ini kan berarti hubungan pertama kita lihat. Hubungan tadi naik-naik 2 mulai dari 0 lemah, 0,2 sangat lemah, sangat lemah, baru 0,2 tambah 2 0,4. Nah, itu berarti lemah. 0,4 tambah 2 0,6. Hubungannya berarti kalau kita bahasa kita lah ya, sedang. Nah, kalau 0,6 sampai ke 0,8 kuat. 0,8 sampai 0,1 sampai 1 itu sangat kuat. Berarti hubungannya sedang. Bagaimana arah hubungannya? Arah hubungannya berarti lihat di sini. Tidak ada angka negatif di sini. Kalau ada angka negatif hubungannya negatif. Nah, berarti kita kok terhapus ya, nggak apa-apa. Jadi kita lihat hubungan antara IP SKS dengan IP itu adalah sedang. Nah, kita katakan dengan bahasa sehari-hari ya. Arahnya adalah hubungan itu positif. Apa maksudnya positif itu? Positif itu artinya kalau SKS ditambah, IP juga naik. Kalau SKS dikurangi, IP juga berkurang. Nah, kalau negatif dia arahnya berarti kalau SKS ditambah, IP berkurang. Kalau SKS dikurangi, IP naik. Itulah. Jadi kalau negatif kan berlawanan. Kalau positif berarti satu arah. Ini ditambah, ini naik. Nah, itulah dia ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa di materi kita itu lagi. Kita cepatkan saja supaya jangan banyak habis kuota ya kan.
Nah, mana lagi contoh di sini? Waduh, ini ada apa ini lagi? Korelasi sebentar, ha. Korelasi berganda. Oh, ini udah sampai, udah sikit lagi ya. Sebentar, sabar kalian dulu sikit ya. Jangan kalian di situ apa, tidak apa, sabar, nanti kalian cepat tua. Nah, di sini ada soal satu, penghasilan keluarga ratusan ribu rupiah per bulan. Besar keluarga, ya itulah X2. Pengeluaran bahan makanan itulah Y. Kita mau melihat hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, atau X1 bersama terhadap Y. Nah, kita ambil dulu datanya ini ya, supaya kita jangan capek. Coba kita copy dulu ini, karena banyak kali capek kita masukkannya satu-satu, bisa tidak di copy. Kita copy, kita pindahkan dulu ke Excel. Karena kalau data dari Word tidak langsung bisa masuk ke SPSS, kita coba dulu ya. Nah, kita buka Excel. Nah, kita pastekan dulu. Apakah bisa supaya dia. Wah, ternyata bisa ya. Jadi kita lihat data ini. Nah, ini dia datanya. Tinggal kita copy. Cuman ini bentuknya ya, kita lihat angkanya ini. Nah, ini saya besarkan. Dia berbentuk koma. Sementara SPSS itu hanya membaca titik sebagai koma. Terpaksalah kita edit lagi nih. Capek juga kita ya. Macam mana caranya ini ya? Coba kita lihat. Apa ini maksudnya ya? Sort data filter. Gimana caranya supaya cepat, kita jangan lagi apa ya, apa namanya ini, satu-satu kita rubah supaya supaya bisa dia di SPSS itu masuk. Terpaksa ganti manual lah. Alah alah, capek kali kita ya. Kita gantilah manual lagi nih ya. Sabarlah kalian ya. Jadi gimana lagi mau bilang, datanya seperti ini. Karena kalau kita masukkan ke SPSS nanti, atau kita coba dulu masukkan ya. Kita coba ini apa bisa berubah. Kita copy, kita masukkan kemari. Nah, kita bikin ecek-ecek di sini, namanya X atau apalah, sekedar ada aja supaya kita coba dulu masukkan. Paste, paste. Wah, 8, 10, 17. Coba kita lihat. 8, dia tidak mau. Dia lihat ini. Di sini 08, di sini berubah menjadi 8 saja. Ya. Jadi itulah dia tidak mau, terpaksa lah kita capek lagi nih, ya. Tapi nggak apa-apalah. Nah, kita edit dulu di Excel ini dia ya. Kita ganti titiknya, atau ada cara ya. Coba kita google, aduh, kita google dulu. Apa ada cara merubah koma jadi titik di Excel? Nah, kita coba. Oh, ada. Alah alah, wak wak wak. Wak wak makan kolak pala awak. Ini dia. Saya besarkan ya, kita blok dulu semua. Baru kita find and select, sub, find and replace, sub. Nah, find what katanya di sini. Kita klik koma, cep, replace with, kok titik, cep, replace all, cep. Wih, paten kali. Tak perlu lagi kita capek-capek. Aduh, aduh, aduh. Nah, udah mantap, cepat, ligat, lupa saya bisa rupanya. Nah, kita lihat SPSS-nya.
Tadi katanya apa saja? Namanya penghasilan keluarga. Ini kita belok. Cop, kita buka SPSS-nya. Nah, ini di variabel view kita ketik di sini X1. Enter, sub. Di label kita bikin namanya pastikan penghasilan keluarga. Nah, baru kita bikin X2, baru kita bikin Y. Nah, kita cari labelnya supaya jangan capek kita. Besar X2 itu besar keluarga. Kita ambil sub. Kita pastikan di label X2. Nah, baru kita lihat lagi pengeluaran bahan makanan. C. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, bagaimana? Udah masuk dia semua. Kita kopilah data tadi itu. Cep 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 cep. Nah, kita copy, masukkanlah kemari. Sub, paste. Sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan korelasinya? Analyze correlate. Nah, coba kita cape dulu ya supaya jangan salah. Coba kita bikin dulu. Nah, di sini korelasi berganda dengan SPSS. Nah, kita lihat ini, kita lihat di sini. Cukup kadang nanti saya lupa-lupa, nah salah pula saya mengajari ya. Dependen linear uh, coba ini dia melalui itu. Oh, ini yang tadi. Nah, nggak apa-apa, kita praktekkan lah. Kita lah masuk ke analise. Jadi dia tidak bisa lagi kita korelat di sini. Kenapa? Karena di sini hanya bivariat dua data. Kita buka regression, ya, regression, baru linear. Nah, di sini kita masukkanlah dia, ya, pengeluaran Y-nya ke dependen, penghasilan sama besar keluarga ke independen. Ya. Nah, baru kita lihat di sini. Nah, ini model correlation. Nah, ini udah sebetulnya tak usah pun diklik-klik lagi, sudah bisa sebenarnya. Kita okekan saja. Nah, muncullah dia di sini. Nah, coba kita lihat. Kita keluar dulu. Kita buka yang tadi. Kok jadi ini muncul. Ini dia. Kok ini muncul-muncul. Nah, di sini yang dilihat adalah R-nya. Nah, kita lihat di sini. Kalau tadi juga ada R, ini juga ada R-nya. Oh, ya. Kita ulang dulu ya. Kita lihat dulu tadi supaya jangan salah kita. Y pengeluaran makanan, penghasilan X1, besar keluarga X2. Ya, supaya jangan salah kita memasukkan. Kita besarkan layar dulu. Analyze, regression, linear. Nah, pengeluaran sudah, penghasilan sudah. Nah, udah betul. Baru kita klik statistik, cep. Baru yang ini saja tambahnya sebetulnya. Confident interval deskriptif. Coba ya. Diagnostik. Nah, ini kita bikin. Baru kita continue. Kita okekan. Nah, ini dia ada muncul.
Nah, kita lihat ada muncul di sini correlato. Nah, ya. Kalau kita lihat di sini ada masing-masing korelasinya muncul. Ini 1414 0, nah, jangan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah yang ini. Ah, ya. Yang ini. Berapa besarnya nilai R-nya ini? Nah, ini R-nya ini. Model Sumari, ya. Coba kita lihat di sini. Yang ini tadi katanya. Nah, ini yang dilihat adalah R. Nah, R square sama R saja. Nah, baru lihat nilai sig-nya. Nah, nah ya. Kenapa kita punya tidak muncul nilai sig di sini di SPSS? Karena tadi kita tidak mencentang. Nah, coba kita ulang. Kita centang analise regression linear. Nah, option statistiknya nih kita klik. Nah, R square changes. Nah, ini dia. Itu yang tidak kita centang. Kita continue, kita oke. Nah, kita lihat ke bawah model Sumari. Nah, ini sudah ada R-nya, R square-nya sudah ada, signifikannya juga sudah ada. Nah, ini dia. Yang perlu kita lihat ini. Waduh. Berarti kita simpulkan bahwa nilai R square kita pakai ya. Nah, sebesar 0,850. Nilai sig sama dengan 0,000. Nah, berarti kita ambil kesimpulan tidak ada hubungan antara X1, X2 dengan Y. Nah, nggak ada sama sekali hubungannya. Ya, arah hubungannya bagaimana? Kita lihat R-nya positif. Nah, kalau tidak ada hubungan berarti tidak ada naik X1, X2 bisa turun. Y-nya bisa naik karena nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Jadi itulah dia yang kita gunakan dalam belajar mengenai apa yang disebut dengan korelasi sederhana dan korelasi berganda. Nah, ya, mudah-mudahan saja bermanfaat yang kita pelajari ya. Nah,